Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sidia Aiman dari kelas 2 D3 ITA ERP 3120500024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait application structure. Nah, di sini terkait application structure, saya akan berpacu pada materi yang sudah diberikan oleh Bapak Syauki Ahsan, di mana di sini untuk overview-nya, aplikasi YI2 ini menganut pola desain MVC atau Model View Controller. Nah, Model View Controller apakah itu? Jadi untuk model sendiri merepresentasikan data, lalu logika bisnis, serta aturan yang ada. Untuk view, apa itu view? Jadi untuk view sendiri merupakan representasi masukan atau keluaran ke atau dari model. Sehingga jika controller sendiri merupakan menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view seperti itu. Selanjutnya, selain MVC, terdapat sebuah aplikasi YI juga memiliki, yang pertama memiliki entry script yaitu PHP script yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Mereka juga merupakan awal dari semua request ke aplikasi. Yang kedua ada application, di mana application ini merupakan objek yang dapat diakses secara global. Objek ini mengelola berbagai komponen yang mengkoordinasikan mereka untuk memenuhi request. Lalu yang ketiga ada komponen application, di mana komponen application ini merupakan objek-objek yang tergabung dalam application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Lalu yang ketiga terdapat modul, yang keempat terdapat modul, yaitu merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Sehingga sebuah aplikasi YI2 ini dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modul seperti itu. Lalu selanjutnya ada filters atau filter yang merupakan merepresentasikan kode yang perlu dijalankan sebelum dan atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller seperti itu. Lalu yang terakhir ada widget, di mana widget ini merupakan objek yang biasanya diletakkan pada view-view untuk mempermudah pembentukan tampilan seperti itu. Selanjutnya, di sini terdapat struktur aplikasi YI2, di mana di sini diawali dengan entry script. Lalu di sini entry script ini menghasilkan suatu aplikasi, dan aplikasi ini terdapat application komponen ya, yang jelas ada application komponennya. Lalu application ini dibuat menjadi modul. Lalu modul di sini ada controller, filter, view, model, widget, dan asset bundle seperti itu. Lalu terkait entry script tersebut, apa sih entry script itu? Jadi entry script itu merupakan mata rantai pertama yang dari aplikasi YI2. Setiap aplikasi YI ini, baik aplikasi web maupun aplikasi konsol, harus memiliki satu entry script seperti itu. Lalu entry script ini juga digunakan untuk aplikasi web, biasanya bernama index.php. Nah, index.php ini merupakan file yang harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web seperti itu. Lalu di sini terdapat entry script, biasanya digunakan untuk hal-hal berikut. Nah, buat apa sih entry script tersebut? Jadi entry script itu digunakan untuk mendefinisikan konstruk global, lalu meregister komposer autoloader, lalu mengikut sertakan kelas YI, lalu memuat konfigurasi aplikasi, membuat dan mengkonfigurasi instan dari aplikasi, lalu yang terakhir memanggil fungsi YI /base/application run untuk memproses permintaan seperti itu. Nah, di sini terdapat note, di mana di note ini berisi tentang selain dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, ternyata YI ini juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi konsol seperti itu. Nah,
Selanjutnya berikut adalah gambaran dari entry script untuk aplikasi web ini. Jadi untuk entry script untuk aplikasi web ini berada di halaman web ya, di directory web, lalu di index.php seperti itu. Nah, di sini terdapat beberapa codingan di mana di sini terdapat require, define, lalu ada load application configuration gitu. Di sini juga terdapat register composer autoloader, include YI class file, lalu ada ini ya, following two lines when deployed to production. Lalu yang terakhir ada create, configure, and run applications gitu. Setelah itu untuk application-nya sendiri, apa sih application itu? Jadi application ini merupakan objek yang mengelola keseluruhan structure dan siklus hidup dari aplikasi YII2 ini. Setiap aplikasi YII2 mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Lalu objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui slice YII $2.2 $app seperti itu. Lalu untuk konfigurasi dari application ini juga akan dimuat bersamaan dengan pembuatan application di entry script, di mana file konfigurasi ini untuk basic template defaultnya bernama web.php seperti itu. Lalu file konfigurasi berisi properti komponen dan modul yang digunakan oleh aplikasi. Jadi untuk gambaran dari application ini seperti ini, di mana di sini terdapat contoh dari codingan web.php, di mana di sini terdapat ini require yang berisi ini database-nya ya. Database-nya, lalu akan ke directory mana. Setelah itu di sini ada config juga, lalu ada ini ya, insert a script key in the following empty. This is required by cookie. Nah, ada cookie validation key-nya juga seperti yang sudah dijelaskan pada percobaan 3 kemarin. Lalu di sini ada ini ya, cache-nya, ada untuk user juga seperti itu. Lalu untuk application property dari aplikasi YII2 ini dapat diakses melalui halaman ini. Slice YII $2.2 $app, lalu nama propertinya. Nah, berikut adalah required property dari aplikasi YII. Jadi ada dua required property dari aplikasi YII. Yang pertama ada YII slice base slice application. Itu merupakan properti yang menyimpan ID dari aplikasi tersebut. Nah, ID tersebut bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan yang lainnya. Gunanya hanya dapat required ini digunakan hanya alphanumerik saja untuk ID seperti itu. Lalu untuk required yang kedua yaitu berada di directory YII, directory base, directory application, lalu di base path-nya. Apa maksudnya? Jadi di sini untuk required kedua ini merupakan properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi seperti itu. Nah, terdapat juga properti lainnya seperti YII base application name digunakan untuk menyimpan nama dari aplikasi, lalu komponen yaitu merupakan properti yang digunakan untuk menentukan komponen-komponen yang dapat digunakan oleh aplikasi. Lalu application modules merupakan properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi seperti itu. Lalu ada application juga, di mana di sini default root untuk menentukan root yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan root yang diminta. Nah, di sini nilai default dari properti ini adalah site atau index seperti itu. Nah, untuk application komponennya di sini sebuah aplikasi YII dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Contohnya seperti Composer URL Manager yang bertanggung jawab untuk menentukan root dari sebuah request. Lalu komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan masih banyak lainnya. Lalu di sini komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kali, di mana
berikut adalah beberapa komponen inti dari aplikasi YAI. Di sini ada DB yang digunakan untuk mengelola hubungan dengan database. Lalu ada error handler digunakan untuk menangani error dan exception pada PHP. Lalu ada user yang digunakan untuk menangani autentikasi user, dan masih banyak yang lainnya. Lalu saya akan menjelaskan terkait controller, di mana controller ini adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan request dan memberikan tanggapan respon seperti itu. Lalu di sini controller akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil pemrosesan dari model ke dalam view, dan membentuk tanggapan seperti itu. Nah, nama file PHP dari sebuah controller yaitu controller ID controller.php seperti itu. Contohnya itu seperti yang kita buat kemarin. Di sini kan contohnya jurusan controller.php. Nah, di situ saya mencontohkan adalah mahasiswa controller.php. Merupakan file untuk controller dengan ID. Nah, di sini kalau jurusan controller ID-nya jurusan, dan saya waktu membuat itu adalah mahasiswa, ID-nya mahasiswa seperti itu. Lalu untuk controller action-nya di sini sebuah controller dibentuk dari beberapa action. Action ID merupakan kata unik yang digunakan dalam membedakan action satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Action ID ditulis dalam format action ID, contoh seperti action create. Nah, seperti ini. Lalu penggunaan dapat mengakses action dari controller menggunakan route dengan format controller ID atau action ID. Sebagai contohnya yaitu create dari controller jurusan yang dapat diakses melalui route jurusan create. Nah, seperti contoh di samping. Lalu secara default, action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama controllernya saja tanpa nama action gitu. Lalu di sini action default-nya dapat diganti melalui property default action. Contohnya seperti gambar yang ada pada sebelah kanan ini. Nah, di sini terdapat jurusan controller.php ya file. Di sini menggunakan ini seperti biasanya strukturnya, dan terdapat class jurusan controller dengan extend controller seperti itu. Lalu di sini ada fungsi dari action index, fungsi dari action create, fungsi dari action view, dan ya itu saja seperti itu. Lalu untuk control best practice-nya di sini di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil, dan untuk setiap actionnya hanya berisi beberapa baris kodenya saja. Nah, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa controller merupakan dapat mengakses data permintaan request seperti HTTP readers, cookies, request, parameter, dan lainnya. Lalu dapat memanggil metode dari models atau dari komponen lain. Lalu dapat menggunakan view untuk membentuk respon atau keluaran. Lalu seharusnya tidak memproses permintaan request atau pemrosesannya harusnya dilakukan oleh models. Lalu untuk yang terakhir, seharusnya tidak mengikutsertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada view-nya saja, seperti pada file view. Untuk model sendiri, apa sih models itu? Jadi models adalah bagian dari arsitektur MVC. Nah, models ini merupakan objek yang digunakan untuk merepresentasikan data, aturan, dan logika bisnis. Model ini dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database atau berdiri sendiri. Nah, sebuah model dapat memiliki atribut label, validation rule, dan masih banyak lainnya. Nah, setelah itu, atribut merepresentasikan data sebuah model dalam sebuah model. Model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel baru. Atribut dapat diakses secara normal atau seperti mengakses array. Contohnya seperti yang ada pada ini ya, yang ada pada PPT ini. Nah, di sini terdapat pada gambar sebelah kanan juga terdapat kelas jurusan, di mana berisi tes dan coba seperti itu. Nah, untuk model 2 ini, contohnya seperti gambar yang di kanan ini,
terdapat function dari atribut label, lalu ada function rule, di mana di sini sesuai dengan database-nya ada ID, ada nama jurusan, ada nomor telepon, dan ada email. Nah, di sini untuk penjelasannya, atribut label adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Jika modal dibuat menggunakan G, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut label secara otomatis. Nah, validasinya, setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Contohnya, contoh validasinya seperti jumlah huruf maksimal untuk nomor telepon nggak boleh lebih dari 15 karakter. Lalu email harus sesuai dengan penulisan email yang valid, dan masih banyak lainnya. Lalu proses validasi ini dapat diatur melalui metode rules, seperti itu. Nah, untuk model best practice, secara garis besar, sebuah model merupakan dapat berisi atribut untuk merepresentasikan data bisnis. Yang kedua, dapat berisi validation rule atau aturan validasi untuk memastikan validasi dan integritas data, seperti itu. Yang ketiga, dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis. Yang keempat, seharusnya tidak mengakses request, session, dan atau environment data yang lain secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke dalam model oleh controller. Selanjutnya adalah seharusnya tidak mengikutsertakan kode HTML, sama seperti yang sebelumnya. Jadi kode HTML lebih baik diletakkan pada file view, dan yang terakhir seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak, seperti itu. Lalu untuk view, apa sih view itu? Jadi view adalah bagian dari arsitektur MVC juga yang digunakan untuk menampilkan data pengguna. View ini dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Nah, di sini dengan pertimbangan keamanan, terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Seperti gunakan metode AI helpers HTML encode untuk menampilkan data teks. Lalu gunakan metode HTML purifier, di mana digunakan untuk menampilkan data HTML. Contohnya seperti gambar di samping. Nah, di sini terdapat ini ya, HTML encode this ini. Nah, di sini terdapat ini juga, lalu ada detail view widget, seperti itu. Lalu untuk view kedua, sebuah view dapat di-render atau dipanggil dari controller. Dari controller, sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode sebagai berikut. Ada 4 metode. Yang pertama ada render partial, ada render ajak, lalu ada render file. Untuk penjelasannya bisa disimak di PPT sebelah sini, seperti itu. Nah, selanjutnya beberapa view yang di-render ini dari sebuah controller yang sama harus diletakkan dalam sebuah directory yang sama pula. Contohnya, semua view yang dirender dari jurusan controller diletakkan pada directory jurusan, seperti itu. Lalu untuk layout, apa sih layout itu? Jadi layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama atau beberapa view yang ada pada sebuah aplikasi YII. Nah, secara default terdapat sebuah layout dengan nama main.php. Tampilan umumnya dari sebuah aplikasi YII seperti menu diletakkan dalam file main.php ini, seperti itu. Jadi untuk contohnya seperti gambar pada sebelah kanan ini terdapat main.php, di mana di sini berisi tampilan-tampilan yang akan ditampilkan nanti di halaman websitenya, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya di sini ada filters, di mana filters ini merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan atau sesudah action pada controller. Filter juga dapat digunakan dengan meletakkannya di dalam metode behaviors pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Lalu filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu. Contohnya seperti kode program di samping. Nah, di sini contohnya seperti ini. Kelas yang bisa meng-create dan mengupdate. Di sini ada ketentuannya. Ketentuannya adalah harus benar dan harus menggunakan add. Everything else is denied by default. Allow
authenticated user seperti itu. Nah, selanjutnya untuk aset pada aplikasi YI merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Contohnya seperti file CSS atau JS seperti itu. Jadi, untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Pada aplikasi YI 2 direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundle seperti file CSS atau JS. Nah, secara tidak secara langsung diinkludkan dalam view. Lalu ada aset bundle diinkludkan pada view dengan memanggil metode register. Lalu dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web YI. YI yang akan mengkopikannya hanya secara otomatis seperti itu. Lalu jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan upgrade, file aset otomatis akan diperbarui seperti itu. Lalu di sini ada note di mana widget akan secara otomatis menginkludkan file aset yang dibutuhkan. Contohnya seperti pada gambar yang ada di samping ini. Nah, di sini terdapat file aset ya, aset.php. Di sini ada class font awsm asset. Lalu di sini juga ada public JS, ada depends ya, public depends yang berisi YI bootstrap asset seperti itu. Lalu ada file view layout. Nah, di sini untuk asetnya seperti itu. Nah, karena penjelasan aset ini merupakan penjelasan terakhir dan selanjutnya akan dilanjutkan latihan, maka saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.